Baik, teman-teman, akhirnya kita sudah ada di listening bagian terakhir ya. Jadi di listening kemarin kan kita sudah belajar kalau nanti ada 3 parts di listening. Jadi dari 50 soal itu nanti akan dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian berdasarkan bentuk soal listeningnya seperti itu. Nah, nanti di part A atau bagian pertama kita akan dihadapkan dengan yang namanya short conversations atau percakapan pendek, di mana setiap nomornya itu nanti kita akan mendengarkan ada satu percakapan dari 2 orang ya, si A dan si B, cewek cowok, yang mana nanti setelah si A ngomong, dijawab si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan yang tidak tertulis tapi dibacakan juga oleh naratornya seperti itu. Oke, jadi teman-teman harus konsentrasi juga dengan soalnya ya, karena soalnya tidak ditulis. Dan untuk part A ini paling banyak di listening teman-teman. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah yang part A. Nah, tipsnya untuk mengerjakan part A, teman-teman konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan keadaan di sekitar teman-teman. Kemudian fokus pada pembicara kedua. Jadi apa sih yang diucapkan sama pembicara kedua, itu nanti akan jadi petunjuk teman-teman menemukan jawabannya yang ditanyakan, seperti itu. Tapi walaupun kita fokus pada pembicara kedua, jangan ketinggalan, pembicara pertama juga ya. Karena seringkali pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan idiom atau perumpamaan. Nah, supaya tahu makna dari idiomnya, kita harus sambungkan, dari perkataannya si A, seperti itu. Kemudian hati-hati juga dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda, teman-teman. Nah, pengecoh yang saya maksud di sini adalah kadang satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B, itu dimasukkan ke kalimat pilihan A, B, C, atau D, salah satunya. Nah, tapi hati-hati, justru kadang pilihan yang seperti itu malah justru salah. Ya, maksudnya satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B yang ada di pilihan ganda itu biasanya ceritanya sudah diganti sama si pembuat soal. Ya, walaupun ada kata itu, tapi kalau ceritanya beda ya salah, seperti itu. Malah justru biasanya jawabannya itu menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi maksudnya sama. Seperti itu. Jadi menggunakan sinonim atau paraphrase. Si pembuat soal itu menceritakan kembali di pilihan yang benar ya, itu dengan kata-kata yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah kenalan dan belajar mengenai listening yang bagian kedua ya, teman-teman. Namanya adalah long conversations atau percakapan panjang. Nah, long conversations ini nanti teman-teman setiap 4 nomor atau 3 nomor, kadang 5 nomor ya. Intinya di part B nanti ada 2 audio. Jadi nomor 31 sampai 38 itu nanti ada 2 audio atau 2 percakapan si A dan si B, ya, si A ngomong, si B menjawab, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai percakapan mereka selesai, teman-teman. Dan nanti satu percakapan itu diikuti pertanyaan 3 sampai 5. Jadi tergantung, kadang ada yang 3, kadang ada yang 4, kadang ada juga yang 5 pertanyaan seperti itu. Tapi rata-rata 4 ya. Nah, jadi nanti bisa, karena dia ada 2 audio, jadi bisa dibilang kalau nomor 31 sampai 38 itu adalah part B. Nah, tipsnya tetap ya harus konsentrasi teman-teman dan fokus. Kemudian sambil mendengarkan, teman-teman sambil mengkelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara mengenai topik yang mereka bahas. Nah, kalau ada percakapan yang enak dipahami teman-teman, yaitu ketika percakapannya itu berupa tanya jawab. Jadi kalau tanya jawab itu enak. Kita nggak usah fokus ke yang tanya, tapi fokus sama jawabannya. Karena nanti biasanya yang ditanyakan itu ya yang penanya itu sebenarnya menggunakan pertanyaan yang kata-kata yang berbeda tapi intinya sama. Jadi jawabannya ada di yang jawab di percakapan seperti itu. Kemudian part C yang hari ini kita akan pelajari namanya long talks ya, atau pembicaraan panjang, ya, pembicaraan panjang seperti itu, atau monolog ya. Disebut monolog karena dialognya atau percakapannya itu diucapkan hanya oleh satu orang, mono. Ya, jadi kita mendengarkan satu orang, dia ngomong agak lama ya teman-teman mengenai suatu topik. Nah, kemudian nanti diikuti 4 pertanyaan. Rata-rata 4, kadang 3, kadang 5, tapi umumnya 4 teman-teman. Oke. Dan yang membuat part C ini sulit, sebenarnya part C ini lebih mudah menurut saya kalau dibandingkan part B teman-teman. Karena pembicaraannya hanya di satu sudut pandang, yaitu yang ngomong kayak gitu. Kalau di part B kan ada 2 sudut pandang itu.
Jadi kita harus nangkep itu setuju atau tidak, yang satunya bertanya atau menjawab atau tidak atau gimana. Nah, itu di part B kita harus menebak di situ. Tapi kalau di part C enggak, di part C ini kita hanya mendengarkan ide dari satu orang. Jadi sudut pandangnya cuma satu, seperti itu. Nah, cuman yang dibahas itu adalah bahasan akademik. Ya, jadi agak tinggi-tinggi seperti itu bahasanya, vocabnya juga agak sulit-sulit. Nah, nanti di part C ini nanti nomornya 39 sampai 50 ya, teman-teman. Yang mana ada 3 audio. Nah, 3 audio itu masing-masing audio terdiri dari 4 soal rata-rata, teman-teman. Ada juga yang 3, kadang 5, tapi umumnya 4 soal, seperti itu. Nah, tips untuk mengerjakan part C sama sebenarnya ya, harus konsentrasi. Malah kalau di part C ini malah menuntut teman-teman harus lebih konsentrasi lagi. Jangan sampai terganggu oleh kondisi di sekitar teman-teman ya. Kemudian sambil konsentrasi teman-teman benar-benar juga harus dengarkan dengan seksama. Oke, kalau teman-teman ada vocab yang teman-teman nggak tahu, tidak perlu terlalu fokus dengan vocab itu. Teman-teman ikuti aja alur pembicaraannya ya. Kenapa kok gitu? Karena nanti ketika teman-teman terganjal dengan satu vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, nanti sisa ceritanya itu teman-teman ketinggalan. Sedangkan kadang satu kata yang teman-teman nggak paham itu sebenarnya bisa ditebak. Itu dari konteks. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus juga memahami alur dari pembicaraan. Nah, saya ingat kemarin entah di sesi malam atau di sesi sore ada yang tanya, eee tipsnya apakah kita sambil mendengarkan audio itu harus sambil membaca soal, ataukah kita membaca soalnya nanti aja ketika audio sudah selesai? Nah, itu tergantung, saya ulangi lagi ya teman-teman, sama di part ini juga sama. Itu tergantung, seberapa teman-teman bisa mendengarkan dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman baru-baru belajar bahasa Inggris, saran saya, fokus dulu sama percakapannya. Jangan baca soalnya. Kenapa? Karena nanti teman-teman harus membagi konsentrasi kalau sambil membaca soalnya, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa latihan, sudah terbiasa mendengarkan dalam bahasa Inggris, itu nanti sambil baca teks itu pun juga, boleh ya, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman sudah terbiasa mendengarkan, tidak perlu terlalu konsentrasi, itu teman-teman bisa paham. Kayak gitu, karena listening ini skill memang yang saya teliti, meneliti diri sendiri ya teman-teman, pembelajaran listening ini bukan dari berapa banyak teori yang sudah kita ketahui mengenai listening, tapi seberapa sering kita latihan mendengarkan, seperti itu ya. Jadi makanya saya juga teorinya latihan apa namanya, metode saya mengajar bukan teori tapi latihan, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Sama seperti biasanya, teman-teman coba dulu nggak perlu takut salah ya. Karena dari teman-teman sering-sering mencoba nanti ketika tes udah terbiasa latihan. Nah, tapi kalau teman-teman nggak pernah mencoba, waktu tes baru mencoba, nah itu malah eee, nggak bagus nanti jadi panik atau kurang terlatih seperti itu ya. Jadi mumpung masih latihan, tidak mempengaruhi skornya teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah, nanti kita bahas bersama. Silahkan saya mute, mic saya ya, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees.
You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya, keempatnya tadi. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban CBBA, ada juga CDBA. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Ada juga CAAA, ada juga CBBA. Baik, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita dengarkan dengan skripnya dulu supaya mudah untuk kita bahas ya. Mari. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan hari ini kita akan melakukan kunjungan menggunakan tram gitu ya, melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Kemungkinan besar nanti kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Jelasnya kita tidak akan turun meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang bisa diakibatkan gitu atau dilakukan oleh para buaya itu. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Sudah menjadi hal yang umum kita berkata bahwa seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Buaya itu selalu nampak memiliki air mata di mata mereka. Namun mereka itu sebenarnya tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan pura-pura sedih. Namun seekor buaya menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya itu tidak berkeringat seperti halnya atau dengan cara yang sama seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi, jika kamu melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau buaya tersebut sedang sedih.
dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui mata-matanya. Coba lihat di sebelah sana di kanan, ada 2 buaya besar di tepi air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian tidak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekat. Oke, kita cek number 39. Number 39. Where does this talk take place? Oke, di mana percakapan ini atau pembicaraan ini terjadi? Nah, jelas tadi ya, we are going to have a tram tour through part of the national park, sorry, the Everglades National Park. Jadi kita akan melakukan kunjungan menggunakan tour di Taman Nasional Everglades. Seperti itu. Jadi mereka sebenarnya di atas tram dan beberapa kali tadi si pemandu wisatanya dia bilang this tram gitu ya. Get off this tram, get off this tram. Jadi this tram itu ya tram ini berarti mereka sedang di atasnya. Kayak atau sedang naik tram. Berarti nomor 39 jawabannya adalah yang Charlie ya, on a tram. Nah, tram sendiri itu adalah jenis kendaraan yang jendelanya terbuka, teman-teman. Oke, supaya memang untuk pariwisata kayak gitu. Jadi untuk wisatawan supaya bisa melihat keluar ke arah kanan atau kiri seperti itu. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat itu beda ya. Setahu saya dulu tahun sekitar 2006-an ya, di Bali di sekitar Kuta itu ada namanya Komotra. Nah, itu juga bahasa Inggrisnya tram, teman-teman. Itu sejenis bis kecil kayak elf gitu. Tapi kanan kiri jendela sama belakang itu nggak ada jendelanya. Jadi udara masuk. Jadi luas kayak gitu. Itu namanya tram. Atau kalau teman-teman pernah melihat ada kereta kelinci atau odong-odong, nah itu juga bahasa Inggrisnya tram, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Oke, jadi apa maksud ungkapan dari menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi si pembicaranya bilang, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah menjadi hal umum kita menyatakan kalau seseorang itu sedang mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti jawaban nomor 40 adalah yang delta ya, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Artinya mereka atau manusia-manusia itu sedang pura-pura sedih. Kayak gitu. Oke, lanjut ke number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Apa alasan buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, si pembicara tadi bilang, so if you see a crying crocodile, don't think atau gimana ya tadi? Pokoknya don't think that it is feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Jadi kalau kalian melihat ada seekor buaya menangis, jangan mengira kalau dia itu sedang sedih. Sebenarnya dia itu lagi berkeringat atau mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari air matanya tadi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. They are getting rid of salt. Mereka menyingkirkan kadar garam. Maksudnya kadar garam yang berlebihan atau keringat. Seperti itu. Oke, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang tour guide-nya tadi atau pemandu wisatanya tadi rekomendasikan atau sarankan? Nah, ini maksudnya merujuk ke kalimat terakhir tadi, teman-teman. Siapa? Pemandu wisatanya bilang, setelah ngasih tahu ada buaya besar di dekat pohon yang tumbang tadi, dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram. Jadi, silakan mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Ya, berarti jawabannya adalah yang alpha. Taking photographs, mengambil foto atau memfoto buayanya itu, seperti itu. Nah, dari ronde pertama nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, mungkin kesulitan, kendala atau apa, silakan. Oke, ada satu pertanyaan. Cukup jelas ya, baik. Kalau gitu, sulit memahami aja, Serna. Sebenarnya kalau sulit memahami itu dari
karena kita kurang latihan, teman-teman. Karena memang di Indonesia ini apa ya? Terutama vocab-vocabnya kalau di part C ini tinggi-tinggi ya, teman-teman. Jadi kita harus menangkap atau menebak. Karena yang dibahas tadi tentang apa, terus dari beberapa kata yang kita pahami aja, itu kita tebak aja nggak apa-apa. Karena memang nggak ada cara lain, teman-teman. Yang saya bilang di awal, listening ini ada tahap namanya rekognisi atau pengenalan. Nah, pengenalan itu maksudnya sebelum kita bisa memahami kalimat utuh semuanya dengan jelas. Ya, kita harus memahami dulu itu vocab itu artinya apa yang diucapkan. Jangankan vocab itu artinya apa, vocab yang diucapkan itu apa sih yang diucapkan. Nah, itu tahap pertama. Contoh itu maksud saya gini, misalnya ya, teman-teman. Eh, contohnya adalah bunyi send dalam bahasa Inggris. Send. Send itu baca tulisannya send ini ya. Ini juga bacanya send, teman-teman. Oke, dan artinya mereka beda. Kalau send yang atas itu artinya mengirim, kalau verb 2 ya, mengirim. Kalau yang bawah send itu artinya adalah aroma. Biasanya yang dikeluarkan oleh bunga atau sebagainya seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui send yang dimaksud yang apa, nah kita harus tahu konteks keseluruhan. Oh, ini ngomongin tentang bunga-bunga atau tanaman, berarti itu yang bawah. Tapi kalau yang atas misalkan tentang komunikasi, oh berarti send atau misalkan pengiriman barang misalnya, itu pakai send yang atas. Seperti itu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan rekognisi. Nah, rekognisi itu nggak ada teorinya, teman-teman. Jangankan bahasa Inggris ya, misalnya saya bilang ke teman-teman dalam bahasa Indonesia saja. Misalnya kita diem nih, terus tiba-tiba saya bilang, "Wes ya?" Nah, pasti teman-teman yang saya ajak ngomong bertanya, "Apa, Sir?" Gitu aja. Nah, jangankan ke bahasa Inggris, itu aja yang kita bahasa Indonesia aja. Misalkan saya bilang deh bahasa Indonesia yang jelas tuh. Eh, kapan misalnya gitu. Atau misalnya eh, apa ya bahasa Indonesia aja yang kita jarang dengar tapi sering diucapkan itu apa ya? Misalnya eh, pokoknya misalnya saya bilang ke teman-teman nih, apel misalnya gitu. Nah, terus teman-teman lagi nggak konsen. Itu padahal bahasa Indonesia. Nanti teman-teman pasti tanya apa gitu. Nah, itu namanya pengulangan. Pengulangan itu untuk menancapkan rekognisi kita, teman-teman, atau membentuk rekognisi kita. Itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga sama. Kalau teman-teman misalnya ada yang nggak dapat ya, maksudnya nggak nangkep tadi ngomong apa. Nah, itu silahkan diulang-ulang nggak apa-apa, supaya teman-teman terbiasa. Ya, tapi bisa mengulang-ulang itu adalah kesempatannya teman-teman waktu belajar saja. Kalau nanti benar-benar tes, listening ini tidak ada pengulangan, teman-teman. Jadi cuma diputar sekali setiap audio. Ya, jadi memang harus benar-benar dipersiapkan sebelum teman-teman hari H tes. Seperti itu. Bukan tes di lembaga ini ya, maksud saya tes ketika teman-teman nanti tes TOEFL yang asli seperti itu, yang dari ITS asli misalnya. Seperti itu. Jadi memang harus dibiasakan. Jadi teman-teman salah nggak apa-apa, coba aja dulu. Bagaimana cara cepat memahami jenis soal listening ini? Sama. Yang saya ulangi tadi, hajar latihan terus. Kayak gitu. Ya, nah nanti kalau misalkan teman-teman ketika latihan, karena kalau latihan di kelas kita juga nggak mungkin mengulang-ulang, teman-teman. Misalkan satu audio kita ulang-ulang nggak mungkin. Jadi saya mengulangnya cuma sekali aja untuk pembahasan. Karena waktu ya, seperti itu. Jadi tapi kalau teman-teman latihan sendiri di luar kelas, nah itu kan ada kesempatan mengulang-ulang. Ulang-ulang aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Misalkan sampai selesai kita dengarkan, kemudian ada yang nggak paham, ulangi lagi sampai teman-teman paham. Kayak gitu. Ya, karena memang itu yang saya bilang tadi membentuk kemampuan rekognisi itu dari pengulangan. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja kalau kita nggak merekognisi, nggak mengenali yang diucapkan sama teman kita. Dalam hati kan kita kadang ngomong kalau dalam bahasa Jawa itu ngomong opo gitu. Jadi kayak bilang apa sih kayak gitu. Nah kan kalau kita mau tanya orang bilang apa sih itu kan kita tanya kenapa atau coba diulangi. Nah kayak gitu. Sama bahasa Inggris juga gitu teman. Ketika kita nggak mengenali, ulangi gitu. Itu adalah tahap belajar ya. Maksudnya tahap memperkuat rekognisi kita. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa membentuk rekognisi, ketika tes itu udah terbiasa yang saya bilang jadi insting itu. Nanti disambi teman-teman pun misalnya lagi mikirin kompor udah mati belum, kok di luar tiba-tiba hujan, pakaian saya gimana, itu masih bisa fokus, masih bisa paham kayak gitu. Tapi itu ada tahapnya. Jadi memang tugas saya di sini memperkenalkan jenis soalnya. Nanti tugas teman-teman adalah mengasah atau yang saya bilang tadi, membentuk rekognisi tadi.
ya. Seperti itu. Latihan soal ada. Nanti teman-teman tapi ini baru saya susun ya, teman-teman. Maksudnya saya susun tuh saya saya buatkan di Google Drive. Kalau di part B sudah ada. Part B itu di folder part B walaupun cuma masih 3 folder ya, teman-teman. Tapi nggak apa, masih saya susun lagi. Kalau part C belum ada, tapi nanti tetap saya kejar buat teman-teman ya. Jadi saran saya kita sama-sama berjuang, teman-teman. Saya usahakan teman-teman saya buatkan soal-soal buat latihan. Teman-teman coba kerjakan supaya jadi insting tadi yang saya bilang tadi. Jadi di insting itu enaknya kita nggak perlu terlalu mikir teori, teman-teman. Udah ketemu, oh ini aneh, udah itu salah. Kayak gitu. Misalkan ada di structure ya, kok ini jawabannya ada yang kurang ini, berarti jawaban ABCD, oh ternyata ini. Oh yang ini nggak bisa karena ada ini. Nah itu yang dimaksud dengan insting. Di listening juga sama. Insting itu kita sambil ngapain aja, misalnya kita lagi tes, misalnya ya teman-teman, terus kita pengen nulis apa atau tapi nggak boleh waktu tes itu benar-benar teman-teman ketahuan ngelihat ke samping aja kadang itu udah dicurigai suruh ini gitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Nah, misalnya waktu tes itu teman-teman kalau udah terbiasa latihan, maksud saya adalah nggak terlalu fokus pun masih bisa seperti itu. Intinya hajar latihan ya teman-teman. Memang di TOEFL ini yang saya pelajari selama ini teorinya nggak banyak kok. Ketika saya ngajar grammar dari bulan pertama sampai bulan ke-6, kan ada 6 tahap kalau grammar itu nggak semuanya keluar, bahkan lebih gampang di TOEFL grammarnya itu. Jadi yang saya kasihkan ke teman-teman aja itu yaitu penggunaan kelas kata di dalam kalimat seperti itu. Jadi lebih gampang lah kalau dibilang dibandingkan bahasa Inggris pada umumnya. Nah, cuman lebih gampang itu tadi perlu dilatih seperti itu. Gitu aja ya mungkin teman-teman pesannya. Atau kita langsung aja coba lagi latihan supaya teman-teman nanti terbiasa. Oke, kita lanjut ke round 2. Sama, dicoba dulu, nggak perlu takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States?
Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, silahkan yang sudah nemu jawaban dikirim di chat ya. Misalkan teman-teman baru nemu 3 nggak apa-apa, kirim aja. Nemu 1 juga nggak apa-apa, kirim dulu. Oke, ada 2 jawaban dan sama ya. Charlie Bravo Bravo Alpha. Ada lagi Charlie Bravo Bravo Delta. Mari kita cek bersama. Kita coba dengarkan dulu ya audionya teman-teman dan skripnya. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silahkan duduk sekarang karena saya mau memulai kuliah hari ini. Hari ini kita bakal membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan, namanya clipper ship. Clipper ship dari abad ke-19 merupakan kapal pengarung lautan yang memiliki layar banyak dan besar gitu ya, yang didesain untuk kecepatan tinggi. Mereka diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu melaju gitu ya, melaju pada kecepatan yang sangat tinggi. Clipper ship itu dibuat dengan beberapa layar atau sejumlah layar yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka sering memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapalnya dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 atau 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa raih sangat tidak bisa dipercaya cepat gitu ya, atau sangat cepat gitu di eranya. Clipper ship bisa contohnya menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ship pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka awal mulanya atau aslinya gitu ya, dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan berlanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Nah, maksudnya untuk membawa teh dari Cina menuju Amerika Serikat gitu ya. Kemudian ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship itu segera diperuntukkan atau dialihfungsikan gitu ya untuk mengangkut sejumlah besar
penambang emas dan persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Bersamaan dengan kesuksesan clipper ship-nya Amerika, British itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja yang bisa, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada sebuah tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, itu tadi kita cek number 43 ya. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Jadi kalau diartikan kurang lebih di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini kuliah ini tadi kemungkinan akan diberikan. Nah, tadi ngomongin kapal namanya clipper ship ya, teman-teman, di tahun 1840-an di Amerika. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha water sports, olahraga air, sama sekali nggak ada kegiatan olahraga ya, teman-teman, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, physics, itu fisika. Nggak ada hukum fisika, nggak ada teori fisika, nggak ada penemu fisika sama sekali tadi yang disebutkan. Oke, berarti bravo juga bukan, karena ngomongin kapal ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, sejarah Amerika, nah kemungkinan Charlie ini bisa. Karena memang tadi ngomongin tentang keadaan Amerika di tahun 1840-an, lebih tepatnya keadaan apa? Keadaan di perkapalannya, seperti itu. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita cek dulu yang delta psychology atau psikologi ya. Nah, kalau psikologi harusnya ngomongin tentang manusia atau binatang, intinya behavior atau tingkah laku makhluk hidup. Nah, yang diomongin tadi bukan makhluk hidup tapi kapal laut, teman-teman. Berarti delta bukan. Fix berarti jawabannya yang Charlie, oke? Next, number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Oke, jadi what is the most likely meaning of the expression to clip along? Apa makna yang paling mendekati dari ungkapan to clip along? Nah, to clip along tadi disebutkan ketika si pembicara atau profesornya tadi mengumbar-umbar atau apa ya, membahas tentang kecepatannya dari clipper ship. Nah, sebenarnya itu jadi petunjuknya teman-teman. Itu yang saya maksud tadi. Ketika teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu ketika fokus mendengarkan, jangan nyantol di situ, jangan ketinggalan di situ. Ikuti aja pembicaraannya. Kalau ada vocab nggak tahu, kita langsung coba nebak aja dari konteksnya. Oh, itu maksudnya ini, maksudnya ini. Nah, tadi clip along itu dibahas, disebutkan ketika si pembicara mengulang-ulang tentang kecepatannya clipper ship itu. Jadi kurang lebih kalau saya nggak salah ya, tadi yang diucapkan adalah they were given the name clipper ships in reference to the fact that they clip along at such fast rate of speed. Jadi kalau diartikan, mereka itu dinamai clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa melaju cepat pada kecepatan tinggi. Jadi terus setelahnya tadi juga ngomongin kecepatan, ngomongin kecepatan. Nah, di pilihan A, B, C, D itu yang menyebutkan kata cepat itu cuma satu. Ya, yaitu yang bravo. Nah, itu bisa jadi petunjuk, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. To move fast, untuk bergerak cepat atau melaju cepat tadi. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Oke, jadi pertama kali clipper ship itu digunakan untuk apa di Amerika Serikat? Nah, tadi kegunaannya clipper ship itu disebutkan ada dua ya. Yang pertama adalah in 1840s. Sorry, kurang lebih kalau diucapkan tadi they were originally atau clipper ship was originally intended to make the trip from New York terus pokoknya lanjut mengelilingi ujung dari Amerika Selatan, kemudian berlanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Intinya tujuan pertamanya clipper ship dibuat itu adalah untuk mengangkut teh dari Cina menuju Amerika, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha, yaitu to bring tea from China, untuk membawa teh dari Cina. Nah, kalau yang bravo itu ini buat pengecoh ya, teman-teman. Jadi kegunaan kedua dari clipper ship tadi adalah once gold was discovered in California in 1848. Terus clipper ships
were put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies, kurang lebih seperti itu. Intinya, kemudian ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, dialihfungsikan. Clipper ship itu fungsinya untuk mengangkut penambang dan persediaan tambang menuju California. Jadi emasnya ditemukan di California, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo itu untuk membawa emas ke California. Jadi kebalik ya, padahal emasnya ditemukan di California, bukan dibawa ke California. Berarti Bravo salah, itu buat pengecoh, teman-teman. Seperti itu. Tapi memang yang ditanyakan adalah kegunaan pertama, yaitu membawa teh dari Cina menuju Amerika. Seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie melakukan perdagangan dengan Inggris, sama sekali tidak ada keterangan Inggris tadi melakukan perdagangan dengan Amerika. Ya, yang ada tadi cuman keterangan kalau setelah Amerika itu sukses dengan Clipper ship-nya, Inggris juga ikut-ikutan memulai armada Clipper ship mereka sendiri, seperti itu. Kalau yang Delta untuk mengarungi sistem sungai Amerika. Nah, bukan ya, jelas-jelas di tengah-tengah tadi ada keterangan kalau Clipper ship ini adalah ocean going vessels. Jadi kapal yang dipakai untuk mengarungi lautan, bukan untuk sungai. Nggak muat karena dia kapal besar, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha ya. Oke, number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, what does the professor remind the students about? Apa yang profesornya ingatkan kepada para mahasiswanya tadi? Nah, ini maksudnya di akhir tadi ya, teman-teman. Di akhir tadi si profesor bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti nomor 46 jawabannya adalah yang delta. Suatu PR tertulis seperti itu. Oke. Kemudian number 47. Oke, ternyata sudah habis untuk part B part B. Part C yang ronde kedua ya, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke part terakhir atau ronde terakhir maksud saya. Nanti saya kasih tips teman-teman untuk belajar dalam waktu singkat. Maksudnya untuk mengejar skor aja ya, untuk waktu singkat seperti itu. Tapi mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut dulu ke part C yang bagian terakhir atau yang ronde ketiga ya. Coba dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work?
Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dulu dikirim di chat ya, nggak perlu takut salah teman-teman. Beda sama teman yang lain nggak apa-apa juga. Baik, ada jawaban AC/DC dan semuanya menjawab AC/DC. Oke, kita cek bersama ya. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi teman-teman. Itu tadi adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya ya. Nah, tadi dikatakan, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup, mengenai pertunjukan malam ini. Dan saya ingin kalian memahami kalau, yang kalian rasakan itu adalah sesuatu yang wajar atau normal gitu ya. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang nanti malam dan sudah menjadi hal yang wajar, untuk mengalami beberapa ketegangan-ketegangan. Saya ingin membantu kalian untuk memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Apa yang sedang kalian alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Demam panggung itu tidak dialami hanya oleh aktor dan aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang gitu ya. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian ada kayak seperti ada kupu-kupunya,
Dan jika kalian berpikir mengenai seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, disitulah kalian atau disitulah tanda-tandanya kalau kalian mengalami demam panggung. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran-pikiran negatifnya. Untuk mengalahkan atau untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, meregangkan otot, atau bahkan hanya ketawa-tawa saja untuk meredangkan atau melegakan beberapa tekanan. Untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja bahwa seandainya kalian nanti mulai merasakan tegang, cobalah untuk menarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, itu tadi kata pelatihnya ya. Kita baca soal number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, who would probably not? Siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaannya mereka? Nah, tadi dijelaskan demam panggung itu bisa dialami oleh siapapun yang tampil di depan audiens ya. Jadi tadi si pembicaranya bilang, stage fright is not only experienced by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who perform in front of an audience kayak gitu ya. Jadi yang mengalami demam panggung itu bukan cuma aktor sama aktris saja. Musisi, kemudian atlet, kemudian guru, bahkan siapapun yang tampil di depan banyak orang itu dalam pekerjaannya bisa mengalami demam panggung. Nah, karena di sini yang ditanyakan yang tidak mengalami demam panggung, berarti yang pekerjaannya tidak dilihat orang ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, yaitu penulis. Karena penulis itu tidak perlu dilihat orang dulu baru dia nulis. Ketika dia sendiri pun di kamarnya misalnya itu juga bisa sambil kerja kayak gitu. Kalau yang Bravo aktor tadi ya yang diajak ngomong sama si pelatihnya tadi. Karena si pelatihnya paham ada yang gugup kayak gitu, ada yang nervous, ada yang demam panggung tadi. Kemudian yang Charlie ada atlet, itu salah satu contoh yang diambil si pembicara atau coach-nya tadi ya, sebagai pekerjaan yang mengalami demam panggung juga, bisa mengalami demam panggung juga maksudnya. Yang Delta juga sama, musisi tadi juga disebutkan kalau mereka juga bisa mengalami demam panggung, seperti itu. Oke, berarti yang tidak mengalami demam panggung itu yang alpha. Kemudian number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Oke, jadi reaksi fisik apa yang kemungkinan seseorang yang mengalami demam panggung miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan ya, teman-teman. Contohnya, if you feel a bit tense, jadi kalau agak gugup. Kemudian, if your knees are shaking, lutut kalian gemeteran. If your stomach has butterflies in it, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, maksudnya nggak nyaman. Jadi kayak gugup gitu ya. And kalian berpikir seberapa buruk pertunjukannya kalian nanti jadinya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari demam panggung. Mari kita cek ABCD ya. Yang alfa dia melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya bukan dilihat ya, teman-teman, tapi kayak ada di perut kayak gitu. Maksudnya itu bukan beneran kupu-kupu, tapi itu hanya perumpamaan saja. Oke, berarti alfa bukan, karena bukan melihat kupu-kupu ya, tapi merasakan di perutnya kayak gitu. Kalau yang Bravo, dia bakalan mematahkan salah satu kakinya. Nah, ini terlalu ekstrim ya, teman-teman. Nah, sebenarnya break a leg itu ada juga idiom, tapi di sini ini bukan idiom karena sebelumnya ada subjek predikatnya. She would break a leg, dia akan mematahkan salah satu kakinya. Bukan ya. Kalau yang Charlie, he or she would have shakiness, dia akan mengalami gemeteran lututnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nah, kalau yang Delta, dia akan berhenti bernafas. Nah, itu bukan demam panggung. Itu dia tewas ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie yang mengalami, tanda-tandanya demam panggung. Okay, next, number 49. Number 49.
How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, bagaimana seseorang itu bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang ada hubungannya dengan demam panggung. Nah, tadi kalau untuk melawan pikiran negatifnya, kata coach-nya cuma satu tipsnya. Okay, so to combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Jadi fokuskan pikiran kalian pada apa yang harus kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, berarti jawaban nomor 49 adalah yang delta ya, teman-teman. By focusing on what needs to be done. Dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Seperti itu. Oke, nomor 49 delta, kemudian nomor 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, jadi when should the actors arrive at the theater? Kapan aktor-aktornya itu harus tiba di teater? Nah, tadi dijelaskan sama si coach-nya tadi ya. That's all I have to say for now. Itu yang saya harus katakan saat ini. I'll see you back here at 6 o'clock. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6. Because the performance starts at 8 o'clock. Karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, yang ditanyakan adalah jam berapa harus tiba di sana? Ya berarti jam 6 ya, teman-teman. Otomatis nomor 50 jawabannya adalah yang Charlie at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gambaran mengenai listening yang bagian terakhir. Oke, teman-teman. Nah, yang saya mau bilang tadi, yang saya bilang tips tadi ya. Jadi di TOEFL itu ada strategi untuk mengakali belajar teman-teman dengan skornya. Sebenarnya ini nanti juga akan membantu ke yang lain sebenarnya. Jadi gini, kalau saya dulu, teman-teman, yang saya rasakan cara paling enak belajar itu teman-teman tidak perlu mengejar ketiga skornya harus tinggi, nggak harus. Ya, karena mereka menggunakan skor akumulasi. Misalnya teman-teman di listeningnya fail, nggak sampai 500 misalnya, itu masih bisa diselamatkan dengan skor structure sama reading. Nah, kalau teman-teman nanti memang mau tes TOEFL yang asli dari ITS dan online, itu saya sarankan seperti itu. Maksudnya saya sarankan yang paling bisa dikorbankan adalah di listening, teman-teman. Oke, kenapa? Karena di online, ketika teman-teman tes online itu, listening ini yang paling tidak enak. Kenapa? Di listening ini nanti kalau misalnya teman-teman 12 detik belum menemukan jawaban, otomatis layar langsung pindah ke nomor berikutnya. Dan kalau listening itu kalau online maksud saya, online listening itu kita nggak bisa back ke screen sebelumnya. Misalnya tadi nomor 49 saya belum jawab. 12 detik udah habis, udah pindah ke nomor 50. Nah, itu kita nggak bisa balik lagi ke nomor 49, itu kalau online, teman-teman. Nah, tapi kalau offline sebenarnya juga sama, audionya kita nggak bisa kembaliin. Nah, cuman bedanya kalau offline itu di listening, kita masih membawa soalnya lembar jawaban itu, sama coret-coretan lembar jawaban yang untuk untuk dilingkari-lingkari itu. Jadi kita bisa memastikan tadi ketinggalan pun masih bisa dicoret-coret, diarang gitu ya, teman-teman. Yang penting nggak kosong gitu aja. Nah, itu bisa kalau di offline. Oke, nah tapi kalau di offline, teman-teman mau tes offline, memang nggak perlu terlalu mengejar semuanya harus. Sebenarnya bukan cuma online saja, offline juga sama. TOEFL ITP ini tipsnya teman-teman nggak perlu mengejar semuanya harus tinggi. Oke, teman-teman maksimalkan saja salah satu atau salah dua, itu udah bisa menyelamatkan satu yang kewalahan tadi. Ya, apalagi kalau teman-teman mempersiapkannya hanya waktu 1 bulan seperti kita saat ini. Itu nanti malah kelebakan, kesulitan teman-teman belajarnya. Jadi fokus aja misalnya kalau saya ya, teman-teman dulu karena saya senangnya di structure dulu itu, yang saya polkan itu di structure-nya. Listening itu sambil jalan, maksudnya sambil jalan, jadi ketika saya belajar structure, itu saya belajar untuk mempronouncekan, jadi melafalkan, membacanya dalam bahasa Inggris gimana. Nah, jadi kenapa kok harus dibaca? Itu nanti melatih kita rekognisi tadi di listening. Jadi walaupun kita belajar structure, kita bisa terbantu belajar di listening, kayak gitu. Jadi ketika belajar structure sambil dibaca, teman-teman. Oke, maksudnya dibaca itu mengkonfirmasinya kalau bacaan saya salah atau benar ya. Banyak media sekarang bisa pakai Google Translate itu juga bisa. Google Translate ditulis kalimatnya terus dibunyikan suaranya kan ada itu.
Nah, itu bisa nah teman-teman untuk mengecek pronunciation seperti itu. Per jawaban ada poinnya Kak untuk tes TOEFL misalnya kayak A dapat 5 poin atau bahkan nggak ada Miss. Jadi poinnya hanya betul sama salah. Kalau salah itu 0, nggak dijawab juga 0 karena dianggap salah ya teman-teman. Kemudian kalau benar itu dapat poin, tapi poinnya saya nggak tahu karena mereka menggunakan konversi tabel teman-teman, konversi skor. Jadi kalau benar segini nilainya segini, kalau benar segini nilainya segini. Nah nanti diakumulasi dibagi 3 seperti itu. Jadi itu tadi biar teman-teman belajarnya nggak terbebani ya. Karena kita struktur udah selesai, terus misalkan teman-teman merasa, aduh struktur saya masih kurang, kok udah pindah aja ke listening. Kayak gitu, karena kita ngejar waktu 1 bulan, nggak enaknya reguler memang seperti ini, tapi nggak apa-apa. Saya kasih tips teman-teman ya. Teman-teman kejar aja yang menurut teman-teman bisa diselamatkan. Kalau menurut saya, yang paling bisa diselamatkan itu adalah di struktur sama di reading teman-teman. Kalau saya di strukturnya malahan saya yang bisa saya selamatkan, karena materinya menurut saya paling sedikit. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan nih dari tips yang saya kasih tadi teman-teman. Atau mungkin pertanyaan yang lain juga nggak apa-apa. Bebas, silakan. Kalau nggak ada, nah itu tadi ya berarti tetap tips saya juga sama. TOEFL teorinya sedikit, teman-teman hajar latihannya yang dibanyakin. Oke, nanti karena dari latihan itu teman-teman akan mempraktekkan teori yang sedikit tadi, akan menemukan kesulitannya teman-teman di mana, dan konfirmasi ke saya misalkan, menurut saya gini boleh nggak kalau saya menurut gini-gini. Nah, itu nanti ketika teman-teman latihan akan dapat. Seperti itu. Ya. Baik, thank you so much for having me today everyone. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya ya. See you next time.